Oke, lanjut soal yang keenam. Berapa gram H2SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml Aquades agar pH larutannya menjadi 3 ya. Oke, langkah pertama kita akan bergerak dari pH. Jadi pH-nya 3, maka konsentrasi ion H+ nya langsung 10 pangkat min 3, lawannya 3 ya. Kemudian kita lihat ini kan rumus dari termasuk golongan asam kuat ya. Berarti untuk konsentrasi H+ untuk asam kuat adalah valensi kali molar. Oke, di sini valensinya 2. Berarti ini saya tulis dalam bentuk desimal ya, 0,01 gini, berarti molarnya ini 1 tak bagi 2 kan 0,5 ya, berarti tak nolnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian molar kita ganti dengan rumus mol per volume ya. Jadi ini mol dibagi dengan volume sama dengan 0,005, berarti molnya sama dengan 0,005 kali volume. Nah, di sini volumenya 500 mili. Nah, 500 mili itu setara dengan setengah liter. Jadi ini harus satuannya liter ya, bukan mili. Berarti 500 mili kan setengah liter ya. Berarti dibagi 2, 5 dibagi 2 berarti bentuknya menjadi 0,0025 mol. Nah, kemudian selanjutnya dari sini dari mol ini kita masuk lagi rumus yang berikutnya. Ini molnya saya tulis dulu 0,0025. Ini kita ganti dengan rumus massa dibagi dengan MR. Berarti massa sama dengan 0,00025 kalikan dengan MR H2SO4 ya. Tadi sudah dihitung ketemu 98 ya. Berarti massa sama dengan 0,0025 kali 98. Ini silakan dihitung sendiri ya. Jadi bilangannya sangat kecil nih ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 7. Berapa gram asam nitrat yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml air agar pH larutannya 2-log 3. Oke, soal ini sama dengan soal yang sebelumnya. Kita bergerak dari pH dulu ya. Jadi pH sama dengan 2-log 3. Nah, ini kalau disuruh mencari konsentrasi ion H+ nya, caranya gampang ya. Anda tulis 3 dulu kali 10 pangkat min 2. Nah, seperti ini ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau kita hitung pH-nya, misal ya, saya balik lagi, pH kan min log ini kan ya. Min log dari 3 kali 10 pangkat min 2. Tadi gimana caranya? Min kalikan dengan min jadi plus, langsung kurangi log 3. Nah, ini kalau dikembalikan ke sini, lihat nih, 3-nya jadi ke sini, 2-nya jadi ke sini, tapi pangkatnya negatif. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus konsentrasi ion H+. Asam nitrat ini kan HNO3 ya, ini tergolong asam kuat. Ya sudah, berarti ini adalah valensi kali molar. Ini saya rubah menjadi bentuk desimal seperti ini. Valensinya hanya 1 ya. Berarti 1 kali molar berarti ketemu molar. Jadi molarnya 0,03. Lanjut, kemudian molar saya ganti dengan rumus mol per volume sama dengan 0,03, berarti molnya ketemu 0,03 kali volume. Nah, volumenya 200 mili, ini harus dirubah ke dalam bentuk liter ya, berarti 0,03 kali 0,02 berarti ketemu 0,006 mol. Nah, selanjutnya dari mol kita bergerak ke rumus. Saya tulis dulu molnya adalah 0,06. Mol tadi rumusnya adalah massa dibagi MR ya. Ini sudah, berarti massa sama dengan 0,06 kalikan dengan MR HNO3. Berarti 0,006 kali MR-nya kita hitung dulu hanya 1 nggih. N-nya 14, O-nya kan 3, kalikan 16 ya, 16 kali O sebanyak 3 ini berarti 48, ini 15 tambah 48 berarti 63 ya. Nah, ini kalau kita hitung jawabannya adalah
0,378 gram. Oke, jawabannya berarti A. Lanjut ke nomor 8, larutan asam asetat 10 mili 0,1 molar diencerkan dengan air sampai volumenya menjadi 1000 mili. Maka perubahan pH larutan dari sekian menjadi sekian ya. Oke, kita hitung dulu pH awal ya. pH awal, yaitu pH awal kita menggunakan data ini. Karena ini asam lemah, berarti rumusnya adalah kita pakai akar Ka kali molar ya, karena dikasih tahu Ka nih. Berarti H+ sama dengan akar Ka kali molar. Ka-nya adalah 1, saya tulis 1 saja, kali 10 pangkat min 5 molarnya. 0,1 ini saya rubah menjadi bentuk baku, berarti 10 pangkat min 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 6, akar 1 berarti 1, akarnya 10 pangkat min 6. Ingat akar tadi pangkat setengah ya, jadi min 6 kali setengah berarti 10 pangkat min 3. Jadi pH sama dengan, ini satunya bisa saya hapus, jadi hanya 10 pangkat min 3, berarti pH-nya adalah min log H+, berarti sama dengan min log dari 10 pangkat min 3, berarti jawabannya adalah min kali min 3 ya. Oke, pH awal adalah 3, kita lihat jawabannya ada 3 ya, ada C, D, E ya, pH awalnya 3. Oke, lanjut kita akan masuk ke pH akhir, jadi kita akan menghitung pH akhir ya. Untuk menghitung pH akhir kita terkendala berapa konsentrasinya setelah diencerkan. Maka kita akan cari konsentrasi pada tahap yang kedua setelah pengenceran ya. Nah, rumus apa yang dipakai? Kita pakai rumus M2 kali V2 M1 kali V1. M akhir, konsentrasi akhir dikalikan volume akhir sama dengan konsentrasi awal dikalikan volume awal. Ini M akhir atau M2 yang kita cari ya. Jadi setelah diencerkan volume totalnya, jadi volume akhirnya jadi 1000 mili. Kita tulis di sini 1000 mili. Kemudian M awal, konsentrasi awal adalah 0,1, volume awal adalah 10. Berarti M2 ini sama dengan 1 ya, berarti M2 sama dengan 1/1000 atau 0,01. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk baku berarti 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita bisa menghitung konsentrasi H+-nya. Rumusnya adalah sama, yaitu Ka kali molar, tapi molarnya yang kita pakai adalah molar setelah pengenceran. Berarti ini 1 kali ini nggak ngefek ya, ini saya buang aja menjadi 10 pangkat min 5 saja, kalikan 10 pangkat min 3, berarti ini sesuai sifat pangkat, ini kan dijumlah ya, 10 pangkat min 8, dipangkatkan akar ini kalau dinyatakan pangkat setengah ya, berarti ini menjadi 10 pangkat min 4. Jadi pH akhir adalah min log H+. H+-nya adalah 10 pangkat min 4. H+-nya adalah 10 pangkat min 4, berarti pH-nya adalah min kali min plus, berarti pH-nya adalah 4 ya. Jadi perubahan pH-nya dari 3 menjadi 4. Oke, jawabannya C. Lanjut ke soal 8, sebanyak 10 ml larutan asam asetat dengan ketetapan ionisasi asam ini 10 pangkat 5 dengan pH 3. Kemudian dicampur dengan 90 ml air, maka pH larutan asam asetat setelah ditambah air. Oke, ini pada dasarnya sama ya dengan soal yang sebelumnya, cuma ini yang dikasih tahu adalah pH awal, jadi pH awalnya 3. Jadi pada dasarnya kita akan cari konsentrasi yang kedua pakai rumus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 ya. M2 yang kita cari, nah ini V2-nya perhatikan ya. Sebanyak 10 ml larutan asam asetat dicampur dengan 90 ml air. Ini beda sama soal yang sebelumnya. Soal yang sebelumnya diencerkan sehingga volumenya menjadi 1000.
Jadi volume akhirnya 1000, ini dicampur air 90, berarti volume akhirnya ya 90 ditambah 10 berarti 100. Nah, itu bedanya ya. Jadi hati-hati dengan konteks kalimat yang ada di soal. Nah, di sini terkendala lagi M1 yaitu M awal itu berapa? Ini diperoleh dari sini nanti ya. Nah, V1-nya 10. Ya sudah, berarti langkah pertama kita cari konsentrasi M1 ya. Oke, kita bergerak dari pH dulu. Jadi pH-nya kan 3 ya. Berarti konsentrasi H plusnya langsung menjadi 10 pangkat lawannya 3 yaitu min 3. Kemudian H plus untuk asam asetat, asam lemah karena dikasih tahu AK kita pakai rumus Ka kali molar ya. Nah, ini ada bentuk akar bisa kita pindah ke kanan menjadi kuadrat. Kebalikannya ya, Ka-nya dikasih tahu 10 pangkat min 5 kali molar. Berarti molarnya adalah 10 pangkat min 6 ini dibagi dengan 10 pangkat min 5. Nah, sesuai sifat pangkat ini kita kurangi ya. Jadi min 6 dikurangi min 5. Berarti 10 pangkat min 1 alias 0,1 molar. Jadi konsentrasi awal adalah 0,1. Saya tulis di sini. Maka konsentrasi yang kedua ini dikalikan 1 ya, per 100. Berarti adalah 0,01 molar atau konsentrasi yang kedua adalah 10 pangkat min 2 molar. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita cari konsentrasi H plus ya. Oke, target kita adalah mencari pH setelah pengenceran ya. Kita pakai rumus yang sama yaitu Ka kali molar. Cuma molarnya adalah molar setelah pengenceran yaitu 10 pangkat min 2 ini ya. Oke, berarti Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Molarnya tadi 10 pangkat min 2. Berarti ini 10 pangkat min 7. Ingat akar itu kalau dijadikan pangkat setengah. Pangkat kalau dipangkatkan lagi berarti dikali. Berarti kalikan aja min 7 per 2 ya. Atau min 3 setengah. Maka pH-nya sama dengan min log H plus. H plusnya diberitahu yaitu 10 pangkat min 3 setengah. Nah, ya sudah, min kali min plus berarti pH-nya adalah 3 setengah. Oke, kita masuk soal yang terakhir yaitu untuk mengubah pH HCl dari 4 menjadi 5 diperlukan pengenceran sebanyak. Oke ya. Ini dikasih tahu pH awal adalah 1. 4 ya. Nah, berarti karena HCl asam kuat, kita cari konsentrasi H plusnya dulu ya. Berarti konsentrasi ion H plusnya adalah langsung aja dinaikkan ke atas menjadi 10 pangkat min 4. Nah, untuk asam kuat rumusnya kan valensi kali molar ya. Berarti karena valensinya ion H plusnya hanya 1, berarti valensinya 1 kali M berarti M gini ya. Sama dengan 10 pangkat min 4 berarti M-nya sama dengan 10 pangkat min molar. Ini adalah M yang pertama. Kemudian kita akan cari untuk M yang kedua. Jadi kasih tahu pH-nya adalah pH akhir. Ini adalah 5. Berarti kita cari konsentrasi ion H plusnya adalah kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat min 5 ya. Kemudian kita ganti dengan rumus valensi kali molar. Nah, di sini valensinya 1 ya, sama dengan yang ini tadi, berarti molar sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kemudian kalau disuruh mencari berapa volumenya, kita geser rumus molar ini menjadi rumus yang ada volumenya, yaitu mol per volume ya. Ini berarti saya bergerak dari sini, jadi M1 kita pakai perbandingan aja. M1 rumusnya adalah mol per volume 1 sama dengan mol per volume 2. M1-nya ini ya, M1-nya ini M2-nya. Oke, berarti ini 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 5. Ini mol per volume 1. Yang bawah ini saya putar balik menjadi V2 per mol. Nah, ini kan jumlah partikelnya nggak berubah ya, HCl-nya nggak ada penambahan HCl, yang ditambah hanya air saja, berarti jumlah molnya sama.
Ini dibagi ini, Anda tahu, kalau sifat pangkat kan kalau pembagian dikurang ya. Jadi min 4 dikurangi min 5, berarti min 4 tambah 5, berarti ketemu 1, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 1 alias 10. Oke, ini berarti V2 per V1, kita kalikan silang, berarti V2 sama dengan 10 kali lipat dari V1. Jadi agar pH-nya naik dari 4 menjadi 5, maka diperlukan pengenceran sebanyak 10 kali lipat dari volume awal, berarti jawabannya adalah D. Oke, ini adalah video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.